A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Ar-Rahim, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, limpahan karunia dan keberkahan yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut semakin banyak kita rasakan seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat seiring salam pula kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Kita berharap kita dapat berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam barisan umat Muhammad yang akan mendapatkan syafaat. Dan kita berharap pula selain mendapat syafaat, kita mendapatkan minum yang paling segar dari telaganya Rasulullah SAW, Talaga Al-Kautsar, yang mana siapapun yang meminum daripadanya tidak akan pernah merasakan dahaga untuk selama-lamanya. Bagaimana cara mendapatkannya? Perbanyaklah amalan-amalan sunnah, yang termasuk salah satunya memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahmati Allah, pada kesempatan kita kali ini insyaallah setiap pekan yang ketiga malam Jumat kita akan ngaji bersama dalam kajian kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair adalah karya dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar, di mana hal-hal yang terkait dengan dosa-dosa besar ini kita perlu tahu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita perlu tahu? Agar kita tidak melakukannya, tentu seperti itu, agar kita tidak melakukannya. Tapi yang lebih penting daripada itu, ketika kita belajar tentang Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar, adalah agar kita ini kan manusia adalah hamba yang dhaif, hamba yang penuh dengan kealpaan dan kelupaan. Ya, bahkan kadang-kadang kita dengan sedikitnya ilmu yang kita miliki, kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita sudah melakukan salah satu dari dosa-dosa besar. Dan dosa besar ini, Bapak Ibu rahmati Allah, tidak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya kecuali dengan bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dia tidak begitu saja terhapus dengan istighfar yang kita lakukan, tapi dia harus melewati serangkaian upaya taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Barulah kata ulama dosa-dosa ini akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa bertaubat dengan taubatan nasuha atas dosa-dosa besar yang mungkin pernah kita lakukan selama masa hidup kita. Karena kita tidak menginginkan ada dosa besar ini dalam list, dalam catatan amal-amal kita nanti di akhirat. Karena kalau sudah masuk kategori dosa besar, maka timbangan dosa itu jadi berat sekali. Dan itu yang bisa menyusahkan kita nanti di akhirat. Nah, itulah kenapa kita mempelajari tentang dosa-dosa besar. Nah, Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar, apa yang disebut dengan Al-Kabair? Maka para ulama memberikan beberapa definisi tentang Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar itu. Disebutkan bahwasanya yang dinamakan dengan Al-Kabair adalah dosa-dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini kan tingkatannya adalah yang paling sahih dari segala yang sahih, kan begitu. Ataupun dalam hadis-hadis yang tingkatannya itu mutawatir, di atasnya sahih, ataupun yang sahih
yang di dalamnya menceritakan tentang suatu perbuatan dosa, dan kemudian perbuatan dosa itu diganjar dengan azab-azab yang pedih, diganjar dengan azab-azab yang sangat mengerikan. Makanya kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di sana ada disebutkan beberapa macam bentuk dari bentuk azab. Ada yang azabun alim, ya kan? Azab yang sangat pedih. Ada yang azabun azim, azab yang sangat besar. Ada lagi azabun muhin, azab yang sangat menghinakan. Adapun dalam bentuk lain yang diancam dengan neraka Saqar. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka Saqar? Nah, kan begitu. Diancam dengan kekal di dalam neraka, khalidina fiha. Nah, ini juga yang disebut-sebut seperti ini, itu kata para ulama masuk ke dalam kategori dosa-dosa besar. Walaupun sebenarnya kalau kita berdosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, ya itu sama-sama saja dosa yang bisa menjerumuskan kita masuk dalam neraka. Akan tetapi kalau dosa-dosa kecil disebutkan di dalam banyak riwayat hadis-hadis Nabi SAW, itu dia mudah dihapuskan seiring dengan amalan-amalan kita. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, satu salat Jumat hingga Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan hingga Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara keduanya, idza jitanabatil kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa yang tak termasuk dosa besar itu dia akan hilang seiring dengan kita beristighfar. Dia akan hilang seiring dengan kita sholat. Dia akan diampunkan oleh Allah seiring dengan kita puasa. Dia akan dimaafkan oleh Allah seiring dengan kita sedekah. Karena dalam hadis yang lain disebutkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkanlah perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik, arti amalan-amalan baik, maka amalan yang baik akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Dosa yang mana? Dosa yang kategori kecil gitu. Nah, tapi kalau sudah dosa besar, enggak. Dia harus dengan taubat, ya, taubat nasuha. Nah, taubat nasuha itu juga memiliki rangkaian. Rangkaian taubat nasuha. Kalau tidak ada rangkaiannya, ini biasanya orang akan taubat sampai. Ya, hari ini taubat, besok buat lagi. Ini belum masuk taubat nasuha. Kata para ulama, yang masuk dalam rangkaian taubat nasuha, yang pertama, kita tahu bahwa kita melakukan dosa besar, kemudian kita menyesali perbuatan dosa tersebut, dan yang ketiga, kita berjanji bagi diri kita sendiri agar tidak mengulanginya, kan begitu dia. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan dosa besar, tentu kita tidak akan menjalani. Adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dosa besar yang paling pertama, paling besar, paling mengerikan, dan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Ya. Maka Allah memberikan penegasan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan seseorang. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah akan mengampunkan dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Jadi siapa yang Allah kehendaki untuk diampunkan dosanya, diampunkan. Ya, kita nggak tahu juga apakah kita terpilih
untuk termasuk orang yang diampunkan dosanya atau enggak kan? Tapi kalau namanya syirik, syirik tidak diampunkan kecuali dengan taubat. Makanya masalah kesyirikan ini menjadi hal yang paling penting untuk dibahas. Karena apa? Dia akan mempengaruhi segala-galanya amalan-amalan kita di dunia hingga ke akhirat. Ya. Siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innahu may yusyriku billah." Sesungguhnya siapa yang syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah mengharamkan untuk dia masuk surga. Coba bayangkan, nggak main-main masalah syirik ini. Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ini bukan sekedar syirik, bukan. Memang benar-benar mengerikan. Allah tidak ampunkan, Allah haramkan dia masuk dalam surga, Allah wajibkan dia masuk neraka. Maka kesyirikan ini adalah dosa besar, paling besar, paling mengerikan yang wajib kita jauhi. Nah, disebutkan di dalam Al-Kabair, kitab Al-Kabair ini, bahwasanya dosa besar syirik ini dia terbagi ke dalam dua kategori, dua bentuk. Yang pertama adalah dosa besar yang sifatnya zahir, sifatnya itu dengan perbuatan, perkataan yang memang langsung menyebutkan dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik jali namanya. Syirik yang jelas-jelas kesyirikannya, zahir nampaknya, baik itu dengan perbuatan, dengan perkataan, kemudian tidak menimbulkan persangkaan lain bahwa memang yang dilakukan memang syirik, maka ini disebut dengan syirik al-jali, asyirkul jali, syirik yang betul-betul nyata syirik. Nah, ini yang pertama. Syirik ini kemudian bisa terlihat dengan perkataan seseorang. Misalnya dia mengatakan bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Ya. Pak, Bapak Muslim? Iya. Terus kenapa kok Bapak menyebut-nyebut doa-doa agama lain? Misalnya begitu kan? Ya gimana? Biar dapat semua, Ustaz. Yang mana tahu kalau dari Allah tidak dapat dikabulkan doanya, dari Tuhan agama lain mungkin dikabulkan, mungkin Ustaz. Hal-hal seperti ini sudah jatuh ke dalam kesyirikan, gitu. Sudah masuk syirik gitu. Mengatakan bahwa ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bagian dari kesyirikan adalah mengatakan semua Tuhan sama, semua agama itu sama, Tuhannya sama. Oh, tidak. Tiap agama memiliki ajaran tentang ketuhanan yang beda-beda. Tidak boleh kita samakan. Perkataan-perkataan seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Nah, ini bahaya masalah kata-kata. Maka kadang-kadang ya semenjak ada media sosial lah, semua orang merasa bahwa dirinya berhak bicara, ya kan? Semua orang merasa bahwa dirinya itu pantas untuk mengatakan tentang agama ini, tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Perkataan kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi salah satu jalur kesyirikan kita terhadap syirik jali tadi. Maka tahan saja lidah kita ini dari mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak baik, mengatakan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak baik. Ya, memang kadang-kadang ya pernah saya dapatkan kasus ya, ketika seseorang berada dalam kesusahan yang memang sangat susah hidupnya susah, kerjaannya susah,
terlilit hutang, ada masalah keluarga, sehingga dia akhirnya ya, merasa bahwa Allah itu nggak adil sama dia gitu. Ya. Dia ngerasa wah ini harusnya Tuhan tuh nggak begini, diditingnya Tuhan. Nah, ini perkataan-perkataan seperti ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Ini bahaya. Dan dari segi perkataan, ya. Masih bagian dari syirik jahili tadi adalah berbentuk perbuatan. Perbuatan. Misalnya seseorang ya, melihat, misalnya di dalam agama Katolik, Kristen Katolik, kalau terhadap Tuhan mereka kan membentuk salib begitu ya di sininya begitu kan. Lalu kita juga ikut-ikutan seperti itu. Walaupun tadi kita rencana main-main, perbuatan kita yang seperti itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka hal-hal yang seperti ini, perbuatan-perbuatan itu gak boleh kita bermain-main dengannya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mungkin di waktu kecil pernah lah, namanya anak kecil kan, belum terlalu paham, remaja lah, akhir balik sudah ya, tapi bandarnya masih bandel anak kecil kan begitu, ikut-ikutan ya. Maka tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat kepada Allah, syahadat kembali gitu. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena sudah melakukan sesuatu yang arahnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk lain dari kesyirikan yang berbentuk perbuatan. Misal datang kepada orang pintar. Wah, datang kepada orang pintar. Bukan profesor datangi, kalau profesor dia orang pintar beneran, ataupun doktor ya kan orang pintar beneran. Ini detail tidak ada, sekolah tidak jelas, tapi disebut orang pintar ya. Padahal konotasi orang pintar yang ini adalah dukun sebenarnya. Cuman karena kata-kata dukun itu sudah buruk betul ya, akhirnya diganti dengan apa namanya tadi, orang pintar ya. Nah, ketika datang ke orang pintar ini, lalu orang tadi itu meminta, ya, Datuk, tolonglah saya ini mau buka usaha, ya, mau buka kedai. Gimana lah caranya supaya kedai saya ini biar ramai, biar laris, kan begitu. Lalu si Datuk ini pun memberikan benda-benda tertentu. Ya, nanti ini simpan di sini, simpan di sana. Jangan lupa setiap malam Jumat kasihkan kembang bunga begitu. Lalu si orang tadi pun mengambilnya dan melakukannya. Ini masuk ke dalam kesyirikan. Pernah ada kasus, ya, di mana jemaah saya itu rumahnya itu, kalau orang ke rumahnya merasa gelap rumah itu, Bapak sekalian, gelap rumah itu. Saya sendiri merasa kok rumahnya kok lampu banyak, tapi terasa gelap. Dan penghuni yang di dalamnya sering itu kemasukan. Akhirnya kita ruqyah lah. Ya, setelah diruqyah sembuh, gak berapa lama kambuh lagi. Ya, sembuh kambuh lagi. Kok berulang-ulang? Ada apa ini? Begitu kan? Akhirnya cerita bahwa ketika rumah itu dibangun, kebetulan si bapak almarhum ini orang timur, ya, masuk Islam, ya. Tapi ketika masuk Islam tidak kuat pula masuk ke dalam Islamnya itu, tidak kuat pula belajar tentang agama gitu. Jadi masih terbawa-bawa dengan klinik-klinik yang ada di kampung halamannya sana. Ketika membangun rumah, di pondasinya itu diletakkan tahap apa itu? Ada kepala inilah, kepala itulah, tulang inilah, tulang itulah. Ya, yang kata mereka itu diletakkan itu kepala hewan-hewan tadi supaya makin kokoh dia. Ya.
Katanya begitu. Yang kejadian apa? Jadi makanan jin, ya kan? Jadi makanan jin itu, tulang-tulang itu kata Nabi makanan jin. Apa nggak berhantu rumah itu? Gelap lah rumah itu, memang itu kejadiannya. Gampang sekali orang kemasukan di sana. Nauzubillah. Ya. Kalau seseorang meyakini bahwa dengan meletakkan sesuatu di satu tempat, maka itu akan mendatangkan ini dan itu, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga termasuk ke dalam kesyirikan. Ya, ini kesyirikan ini. Atau mungkin ada di antara bapak-bapak yang punya keris. Ya, biasa bapak-bapak ada pegangannya itu. Ya kan? Ada keris. Kalau keris beneran keris zaman dulu yang segini itu jadi senjata, ya nggak ada masalah juga. Jadi kerisnya kecil segini. Ya untuk apa? Ya, dicucuk begini pun, ya, berdarah pun tidak mungkin, ya kan? Kecil segini. Rupanya ini keris lain, Ustaz. Ini keris bisa terbang. Oh, lain pula lagi. Kerisnya kecil bisa terbang. Setiap malam satu surah harus dikasih darah ayam. Ayamnya ayam hitam. Wah, itu mulai lain pula lagi. Ada Pak, yang begini ini ada. Bukan tak ada. Ya. Ada yang macam-macam lah. Kalau kita sudah meyakini ada kekuatan lain yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat atau bisa menghindarkan dari mudarat, maka perbuatan ini sudah masuk ke dalam kategori syirik. Maka kalau ada yang pegangan-pegangan itu, buanglah cepat-cepat sebelum mati. Ya. Karena toh kalau nanti mati, nampak barang itu, pasti nampak itu. Pasti akan diperiksa lemarinya. Barang itu akan nampak. Apalagi kalau memang benar-benar ya ada sesuatu di keris atau pisau atau apapun itu. Kalau pemiliknya sudah mati, dia akan menampakkan diri itu. Kenapa? Dia cari korban lain. Ya karena namanya setan. Setannya umurnya panjang. Setan tinggal satu tempat, satu benda dia akan cari orang lain untuk dia sesatkan juga. Bukan tak ada memang ini kejadian seperti ini banyak. Tapi kasihan untuk si almarhum. Dia belum bertaubat. Sudah mati. Belum taubat sudah mati. Orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi disebutkan apa? Diharamkan Allah masuk surga, diwajibkan masuk neraka. Tak berguna mau 7 hari 7 malam bikin takziah, bikin sama dia, bikin wirid yasin, mau 100 hari, mau 1000 hari dibuat pun gak akan berguna untuk orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gawatnya seperti itu. Bahkan lebih parah lagi, ada perbuatan syirik ini yang sampai mengorbankan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Tapi di Pekan atau di Riau kayaknya tak ada lah. Ya, seringnya itu daerah Jawa. Ya. Untuk suatu usahanya laris lancar, dia tumbalkan orang ke Gunung Halimun lah, ke gunung inilah, ke gunung itulah, dan ini memang ada. Kalau dia lakukan itu dan dia tidak bertaubat daripadanya, maka memang orang ini wajib masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya, nauzubillah semua, nauzubillah. Nah, ini bagian dari syirik yang jali, syirik yang nampak betul, dapat kita lihat, dapat kita dengar. Ya, itu namanya syirik jali yang nampak betul. Segala sesuatu yang kemudian kita yakini dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita bahwa hal itu dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya kesyirikan. Tapi Ustaz terbukti, Ustaz. Ya terbukti memang kalau pakai begitu-begituan namanya juga syirik. Pasti terbukti. Orang yang melakukan kesyirikan itu akan dibantu oleh setan, jin, setan. Dan Allah, kalau orang sudah bersama dengan setan, Allah tak mau dekat lagi. Allah tak mau lagi. Allah kasihkan kepada dia istidraj. Apa itu istidraj? Kemudahan-kemudahan. Ya.
hidup di dunia ini yang membuat dia lupa bertaubat dan juga lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istidraj. Salat enggak pernah. Orang begitu-begitu enggak salat dia itu. Salat enggak pernah, puasa enggak mau, zakat enggak dibayar, naik haji enggak pernah. Tapi hidupnya kaya, sukses. Kalau ada orang begitu dia sedang istidraj. Istidraj. Kenapa bisa istidraj? Karena dia sudah syirik kepada Allah dan dia terus dibersamai oleh syaitan. Allah jadikan syaitan sebagai teman dia dan syaitan ini akan terus berusaha menyesatkan dia. Mau tobat tidak jadi, mau tobat tidak jadi, mau tobat dirusak usahanya. Ya, mau dibuang benda-benda yang dia yakini mendatangkan manfaat mudarat dibuangnya, marah setannya, dirusak semua. Ya, dibuat gelap kedainya. Ya, dibuat orang-orang di kedainya itu nggak betah, nggak enak makan, muncul belatung ini dan itu. Setan buat itu, sehingga dia ngeri sekali kalau saya buang ini ya. Akhirnya dia ambil lagi, letak lagi, terang lagi kedainya, lancar lagi usahanya. Itu perbuatan setan itu. Setan itu sangat mahir dalam begituan. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita benar-benar menjauhi kesyirikan tadi. Yakinlah kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kekuatan, Dia yang mengatur semua itu. Ya. Kalau kita masih dalam kondisi cobaan, ya bersabarlah. Ya, Allah hanya mencoba kita sebentar, tidak lama-lama. Jangan kita menyerah sehingga kita menyerahkan keimanan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu dinamakan dengan kesyirikan, asyirkul jali, syirik yang jelas sekali. Nah, bentuk yang kedua dari kesyirikan adalah asyirkul khafi, syirik yang tak nampak. Syirik yang tak nampak ini kata para ulama disebutkan ar-riya'u bil a'mal. Orang yang riya menampak-nampakkan dengan amalan-amalannya. Nah, ini orang yang riya ini ya berusaha menampak-nampakkan amalannya. Ini juga masuk kategori syirik. Ya, kenapa? Karena dia beribadah bukan karena Allah. Dia beribadah ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Rajin orang ini ke masjid. Kenapa? Dia ingin dipanggil Pak Haji. Dia ingin dipanggil ustaz, dia ingin dipanggil sebagai tokoh masyarakat. Oh, ngeri gini. Tapi jangan pula nih bapak-bapak, ibu-ibu dah. Ya, besok subuh tak ada lagi jamaah di masjid. Berapa tak ada orang di masjid? Kata Ustaz Suryani nanti bisa jatuh pada riya Ustaz. Wah, itu pula kosong masjid. Ini yang keliru. Kalau memang itu yang kejadian, berarti benarlah jamaah masjidnya itu riya semuanya. Karena orang yang ikhlas itu tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain atas ibadahnya. Mau orang memuji, mau orang mencaci, mau orang melihat, orang tak melihat, dia tidak peduli. Karena niat dia ibadah adalah Allah. Itu tipis bedanya memang. Kalau orang yang dalam hatinya ada riya, dia mudah sekali terombang-ambing. Misalnya mau ke masjid, ketemu sama kawannya, mau kemana? Ke masjid di sok ustaz. Balik badan dia. Lah bang, kenapa balik lagi? Tadi mau ke masjid. Dibilang orang kayak ustaz katanya. Adalah nanti riak pula abang jadinya. Memang sudah riak dia. Memang sudah riak itu namanya. Kenapa? Terganggu dia dengan ucapan-ucapan orang lain. Orang yang ikhlas. Dia bernamanya orang-orang yang ikhlas. Tidak peduli dengan masalah orang lain. Mau orang tahu, orang tak tahu, tak ada masalah dengan dia. Kenapa? Dia memang ikhlas. Tapi kalau orang yang riya, sedikit saya terganggu, tidak jadi dia itu. Nah ini nih, ya, kita melihat di sana dia perbedaan antara orang riya dan tidak. Orang ikhlas akan terus melakukan satu amalan dengan penuh istiqomah, tanpa dia peduli ucapan omongan orang lain, tanpa dia peduli dengan keberadaan orang lain. Mau ramai jamaah, sedikit jamaah, tak peduli, yang penting saya sholat. Ya. Toh pada akhirnya kita dihisab masing-masing kan. Kita nggak dihisab rame-rame, masing-masing kita dihisab. Masalah orang lain tak mau ke masjid, itu urusan dia dengan Allah.
saya ke masjid. Masalah orang lain tidak mau sedekah, itu urusan orang, saya sedekah. Masalah orang lain tidak mau puasa, saya puasa. Orang lain biarlah, ya, urusan masing-masing, kan begitu. Ya, maka kita yang sudah di track yang benar ini, track yang lurus ini, ihdinas siratal mustaqim ini, istiqomahlah kita di sana. Bukti bahwa kita ikhlas melakukan suatu amalan, kita istiqomah, Pak. Itu bukti. Bukti paling nyata seseorang itu ikhlas beribadah, dia istiqomah. Tapi kalau ada orang gak istiqomah, ini keikhlasannya iya enggak nih. Kenapa? Karena ya mudah terganggu dengan ucapan, omongan, pandangan orang lain. Ya, jangan khawatir. Ya, bismillah saja. Memang kita melakukan suatu amalan, lakukanlah. Ya, kita memang niat mau sedekah, sedekahlah. Kita niat mau berkorban, berkorbanlah. Tidak ada masalah. Mau tulis nama, silakan tulis nama. Mau pakai hamba Allah, silakan hamba Allah. Tidak ada masalah. Bagaimana aturan kita di sini? Ya, kesepakatan dari panitia jemaah. Tulis nama, Ustaz. Tulis nama. Tulis hamba Allah. Tulis hamba Allah. Tidak ada masalah. Toh kita memang niatnya lillahi ta'ala mau berkurban. Ya, istiqomah sudah selesai. Jadi jangan nanti merasa, Ustaz, kalau nama saya ditulis di papan itu sebagai orang berkorban, nanti riya pula saya, Ustaz. Tidak. Bukti bahwa kita tidak riya adalah kita istiqomah. Kita bismillah, kita setor uang untuk kurban, pertahankan sampai kita kurban. Jangan beginilah begitulah. Ya, jangan. Itu berarti tidak ikhlas itu. Ya, lillahi ta'ala. Nah, itu dia. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullah, di hadis kursi, Allah Taala berfirman, Man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan, asyraka ma'i fihi ghairi, kemudian dia mensekutukan aku dengan selain daripada aku, fahuwa lilladzi asyraka, maka dia untuk yang dia sekutukan itu, wa ana minhu bari'un, dan aku berlepas diri daripadanya. Misal saya sedekah, saya berinfak, itu memang untuk supaya dilihat sama orang, ya, supaya disebut saya sebagai orang yang dermawan. Saya kemudian bersedekah, dan Allah tahu niat kita itu. Apa yang Allah berikan kepada dia, Allah akan berikan niat dia tadi. Ya, Allah tidak akan terima amalan dia, karena sebutkan itu, Allah tidak terima amalan sedekahnya itu, tapi Allah berikan untuk yang dia niatkan tadi. Dia niatnya apa tadi? Ingin dikenal sebagai orang dermawan. Dapat dia itu, pasti dapat. Kenapa Allah tidak mau terima? Allah berikan kepada yang selainnya. Kenapa? Dia berniat bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat-niat yang lain. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, akan terjadi dalam waktu dekat. Sedekah-sedekah yang katanya ikhlas lillahi ta'ala, tapi ada embel-embel kartu namanya, pilihlah saya. Tuh, tidak lama lagi akan ada. Dan mereka akan mendapatkan itu, Bapak Ibu sekalian. Mereka akan dapatkan nama itu. Bapak itu ya, luar biasa ya, baik betul ya. Bapak itu luar biasa ya, di aspalnya jalan. Bapak itu di semennya jalan. Dapat dia, kemasyhuran itu dapat. Kenapa? Karena Allah tahu dia bukan lillahi ta'ala. Dapat dia. Dan tapi pada akhirnya Allah akan buka. Allah akan buka itu. Caleg rupanya dia. Ketahuan juga rupanya kan. Begitu. Ya, ini akan terjadi dalam masa-masa ke depan karena kita sudah mulai masuk ke tahun-tahun politik. Maka bagi siapapun lah, baik itu yang jadi caleg kan, tak ada masalah. Tapi niat ikhlas lillahi ta'ala lah. Jangan sampai kejadian seperti pilkada dan pemilu tahun-tahun sebelumnya itu, Pak. Ada satu masjid disedekahkan karpet, Pak, karpet untuk masjid itu lengkap dari mulai saf depan sampai saf belakang warna hijau. Rupanya tak terpilih Bapak itu kalah. Kalah. Di sekitar masjid itu kalah nama dia.
mengamuk dia bilang apa? Kembalikan karpet ini, katanya. Mengamuk pula jamaah masjid itu, dilipat, digulung, dicampak keluar ke mobilnya. Ambil ini, kami tak butuh karpet dari orang yang tidak ikhlas. Oh, jangan disangka jamaah tak bisa bertindak, ya kan? Asli memang habis sholat Jumat tuh viral soalnya itu. Saya lihat videonya viral itu. Bapak itu bilang apa? Ini saya nggak terpilih. Nah, suara saya sedikit di masjid ini. Ya, masyarakat juga berterima kasih. Ya, begitu mengamuk dia. Kembalikan lagi semua ini yang sudah saya berikan. Betul-betul dikembalikan, digulung, dilempar ke mobilnya. Alhamdulillah. Jangan sampai seperti itu pula, ya kan? Maka kalau nanti di masa-masa yang ke depan ada orang-orang yang menawarkan kepada jamaah atau kepada masjid kita kebaikan-kebaikan, maka perlulah kiranya ada kesepakatan gitu. Sepakat bahwa kalau memang Bapak ikhlas, ya, bukan karena satu dan lain hal, silahkan Bapak berinfak, silahkan Bapak berwakaf ke masjid ini. Jamaah mendoakan Bapak sukses, gak ada masalah, doakan sukses, gak ada masalah, ya. Tapi kalau Bapak ingin di karpet yang nanti Bapak berikan ada gambar Bapak di sana, di karpet ada gambar dia, mohon maaf kami nggak terima itu, Pak. Ya. Yes. Karpet ada gambar mukanya, ya kan? Gimana kita mau sholat tanpa muka dia? Kan ini kan gawat ini. Ya, maka hal-hal yang seperti ini kita juga perlu membuat batasan gitu. Ya, kita juga membuat batasan kepada diri kita, jangan sampai kita ya menerima juga gitu. Terima aja lah Ustaz, masalah pilih tak pilih nanti itu ada urusan lain. Kita tidak begitu ya mas sekalian. Orang Islam, orang beriman adalah orang yang memiliki integritas. Kalau memang ada orang mau berbuat baik kepada kita, kita terima. Tapi kita langsung sebutkan, karena memang tahunnya tahun politik ya. Kalau di luar tahun politik gak ada masalah, gak usah tanya-tanya. Tapi sudah masuk tahun politik, tanya, mohon maaf Pak ya, mohon maaf ya, ini ada maksud dibalik dari pemberian atau tidak? Udah ada Ustaz, udah ada Pak Haji pengurus, saya ikhlas lillahi ta'ala. Oke, kami terima. Tapi Pak, kalau ada embel-embel nama Bapak nanti di karpet ini atau foto Bapak ada di sana, kami kembalikan Pak ya. Nah, sebut begitu. Nah, kalau tidak jadi, berarti dia memang tidak ikhlas. Gak apa-apa. Masjid hanya menerima orang-orang yang ikhlas, karena masjid adalah rumahnya Allah, dan Allah yang paling tahu siapa yang ikhlas kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Kita tutup dengan doa ikhfatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.